Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Safira Prenita Tulip, mahasiswi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional Jakarta dengan nomor pokok mahasiswa 203516516200. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai IMC dan Advertising, Publicity dan Public Relation dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Marketing Public Relation. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian IMC atau Integrated Marketing Communication. Jadi singkatnya IMC ini adalah strategi pemasaran bisnis untuk menyalurkan pesan di bagian pemasaran. Nah, unsur-unsur dari IMC ini salah satunya akan saya sebutkan. Yang pertama ada advertising, itu promosi melalui iklan ya. Ini menyebutkan kelebihan-kelebihan produk, contohnya produk kosmetik. Kelebihannya misalnya full coverage, waterproof, dan sebagainya. Yang kedua ada promosi PR, yaitu mempromosikan secara langsung citra brand, misalnya melalui sales, SPG, dan sebagainya. Yang berikutnya ada sales promotion. Jadi itu tuh kita mengadakan diskon, bonus produk ya ketika customer membeli. Terus buy one get one juga seperti itu. Dan berikutnya ada event, yaitu kita melakukan promosi secara halus. Kita menjadi sponsor di sebuah acara dengan memampang jelas nama brand kita tersebut dan itu secara tidak langsung mempromosikan brand kita gitu ya. Yang terakhir ada direct selling, yaitu adalah menawarkan produk melalui jalur pribadi atau kita face to face langsung kepada konsumen atau kita berkontak langsung dengan konsumen seperti itu. Yang berikutnya ada tujuan IMC. Yang ingin dicapai oleh strategi IMC adalah untuk mempengaruhi halayak ramai dengan elemen promosinya sampai ke tingkat kognisi, afeksi, dan konasi. Kognisi ini adalah memperkenalkan produk ke orang baru, sedangkan afeksi ini membangkitkan emotion. Dan berikutnya ada proses perencanaan IMC. Dalam melaksanakan IMC perlu merencanakan 4 hal sebagai berikut. Yang satu, kita perlu menganalisis situasi dan kondisi, juga perlu menganalisis target pasar atau STP, itu sangat penting ya. Yang ketiga, pastikan tujuan komunikasi itu sendiri. Yang keempat, pantau dan evaluasi strategi. Yang berikutnya, pesan pada komunikasi pemasaran adalah kumpulan simbol yang dikirim oleh pengirim kepada penerima. Dalam pengiriman pesan ini, suatu pesan dikatakan efektif apabila penerima bisa mengartikan pesan yang dikirim oleh pengirim tersebut, menurut Susanto dalam Rahardi 2017. Berikutnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam rancangan sebuah pesan. Yang pertama, isi, struktur pesan, format, dan sumber pesan. Berikutnya ada publicity dan public relation. Menurut Frank Jeffkins, mendefinisikan public relation adalah semua bentuk komunikasi yang terencana baik itu keluar maupun ke dalam antara suatu organisasi dengan halayak ramai dalam rangka mencapai tujuan yang spesifik berlandaskan pada saling pengertian. Yang berikutnya ada syarat untuk menjadi seorang public relation. Syarat untuk menjadi seorang public relation, yang kesatu kita memiliki kemampuan berkomunikasi tentunya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk memanage atau kepemimpinan. Yang ketiga, memiliki kemampuan bergaul dan membina relasi, yaitu penting. Yang keempat, memberikan kepribadian yang utuh dan jujur. Dan yang kelima, kita harus memiliki banyak ide dan kreatif. Seperti itu. Yang berikutnya ada tujuan dari public relation. Apa sih tujuan dari public relation? Yang pertama ini untuk meningkatkan bobot kualitas calon pegawai ya. Yang kedua, untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh perusahaan kepada halayak ramai dalam rangka mendapatkan pengakuan. Misalnya suatu brand menceritakan bagaimana awal mulanya brand mereka dibangun hingga bisa sesukses dan sebesar sekarang. Itu tentunya akan menarik atensi dari customer dan halayak ramai seperti itu. Yang ketiga, untuk memperbaiki relasi antara perusahaan dengan halayak. Sehubungan misalnya telah terjadi suatu pencemaran nama baik atau kecacatan produk dan segala macam. Nah, disitulah peran seorang PR bekerja gitu ya.
Yang berikutnya untuk mendidik para pengguna atau konsumen supaya lebih mengetahui cara pemakaian yang efektif mengenai produk. Jadi kita melakukan sosialisasi secara langsung face to face dengan customer untuk membina bahwa gimana sih cara efektif menggunakan produk seperti itu. Yang berikutnya ada fungsi public relation. Ini tuh yang pertama ada proses berlangsungnya timbal balik ya. Terus yang kedua membangun atau membina hubungan yang positif baik dengan pihak publik sebagai target sasaran publik, internal maupun eksternal. Yang berikutnya ada peranan backup manajemen, dan sebelumnya dijelaskan bahwa fungsi public relation melekat pada fungsi manajemen. Dan yang terakhir ada kesimpulan. IMC adalah strategi pemasaran bisnis untuk menyalurkan pesan di bagian pemasaran yang terdiri dari banyak unsur. Dan berikutnya ada advertising, alat promosi untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli, sasaran, dan bersifat non-personal. Yang terakhir ada publicity dan public relation menurut Frank Jeffkins, seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Public relation adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan halayak ramai yang dalam rangka mencapai tujuan yang spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ketidaklancaran dalam menyampaikan materi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.